Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 4. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, Ananda dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan membaca informasi dari buku, Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa dengan benar. Nah, pengertian informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Dan cara menemukan informasi antara lain, yang pertama, tentu Ananda membaca dengan seksama teks bacaan. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Yang ketiga, menentukan kalimat utama atau ide pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Yang kelima, menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Nah, apa itu 5W dan 1H? 5W1H adalah kependekan dari what, where, when, why, who, dan how, yang kita kenal dengan istilah singkatan adik Simba, yaitu terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan suatu tempat atau letak suatu tempat. Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan waktu seperti hari, tanggal, atau jam. Berikutnya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya suatu hal dan biasanya menggunakan kata karena atau sebab. Siapa? Digunakan untuk menanyakan subjek atau orang. Informasi yang didapat berupa subjek atau pelaku. Sedangkan berapa menanyakan jumlah suatu hal atau benda. Informasi yang didapat berupa angka. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya suatu hal. Informasi yang didapat berupa penjelasan tentang keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Nah, Ananda perhatikan teks berikut. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, kali ini kita akan pelajari jenis usaha ini. Pariwisata merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang bergerak dalam bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Nah, Ananda, kali ini kita akan belajar tentang usaha pariwisata. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang nampak?
Ya, di sini merupakan suasana wisata Kali Adem. Suasana alam pegunungan dan panorama alam Indonesia yang elok. Nah, Ananda, mari kita baca teks berikut. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Ananda, wisata Kali Adem merupakan jenis usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, sangat berkembang pesat. Pusatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata yang disebut dengan tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi yang disebut dengan tour and travel. Nah, Ananda, kita akan belajar tentang objek wisata yang ada di Indonesia. Pertama, objek wisata alam, yaitu di Sumatera Utara ada Danau Toba. Berikutnya kita masuk ke objek wisata alam yang ada di Bali, yaitu Pantai Pandawa. Berikutnya objek wisata alam Gunung Prau di Jawa Tengah. Berikutnya kita masuk kepada objek wisata budaya yang terdiri dari Keraton Solo di Jawa Tengah, Candi Prambanan di Klaten, Jawa Tengah, dan Reok Ponorogo ada di Jawa Timur, Surabaya. Tadi Ananda telah belajar tentang kegiatan ekonomi dalam bidang jasa. Kegiatan ekonomi yang lainnya adalah usaha dalam bidang perdagangan. Jenis usahanya adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.
Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.